Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 14 ayat 6-8 tertulis, "Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua merupakan role model pertama dalam kehidupan seorang anak. Ada banyak hal yang dipelajari oleh anak dari orang tuanya. Cara kita mengasuh anak akan sangat mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan anak kita, baik dari segi harga dirinya, sifat dan karakternya, dan habit serta cara hidupnya. Masa kanak-kanak merupakan masa yang krusial, masa yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan dari kepribadian seorang anak. Nilai-nilai dan prinsip yang dipegang oleh seorang anak di masa depan ditentukan dari nilai-nilai dan prinsip yang diterimanya dari orang tua. Itu sebabnya sangat penting bagi kita, para orang tua, untuk memastikan bahwa cara kita mengasuh, cara kita mendidik, cara kita membesarkan seorang anak mendukung pertumbuhannya yang baik, khususnya secara mental dan spiritual, agar dia dapat menghadapi kehidupan di depan dan menjadi pribadi yang selalu kuat dalam segala keadaan, serta menghidupi nilai-nilai yang baik. Dalam Matius 14 ayat 6-8 ini tertulis, "Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.'" Di dalam ayat-ayat ini, kita membaca suatu kisah tragis, bagaimana dampak yang buruk dari pengaruh seorang ibu terhadap anaknya. Herodias, nama dari istri Herodes, menyimpan dendam terhadap Yohanes Pembaptis, dan ia memanfaatkan anaknya untuk mencapai tujuannya. Anak dari Herodias tidak disebutkan di sini umurnya berapa, tapi kemungkinan besar dia tidak memahami sepenuhnya konsekuensi dari permintaannya. Dalam keadaannya yang demikian, ia menuruti arahan ibunya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis. Pengaruh negatif dari orang tua dapat mengarahkan anak kepada tindakan yang salah dan bahkan berakibat yang fatal. Walaupun tidak diceritakan bagaimana kondisi kehidupan anak dari Herodias ini di masa-masa berikutnya, tapi dapat dipastikan bahwa karakter, kepribadiannya, dan nilai-nilai yang dia miliki dalam hidup sangat dipengaruhi oleh didikan dari orang tuanya. Setiap orang tua punya tanggung jawab untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita tunjukkan setiap hari memberikan dampak yang besar terhadap cara berpikir mereka, cara bertindak mereka, dan cara mereka mengambil keputusan. Herodias memakai anaknya sebagai alat untuk membalas dendam. Berapa banyak dari kita, saudara, yang membebani anak-anak kita dengan berbagai agenda pribadi kita, ambisi dan emosi negatif kita. Kasihan anak-anak kita, saudara, kalau seandainya mereka bertumbuh dalam pengaruh yang buruk dari kita orang tua. Mari sebagai orang tua, berikan teladan dalam kasih. Tunjukkan kepada anak-anak kita bagaimana hidup dalam kasih dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan.
bagaimana hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan dan setia kepadanya. Arahkan anak-anak kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, dan perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Mari jangan paksakan kehendak kita yang salah kepada anak-anak kita, tapi bimbinglah mereka dalam kebenaran dan dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, khususnya para orang tua, untuk menjadikan diri kami sendiri sebagai contoh teladan yang baik bagi anak-anak kami, dalam perkataan dan dalam perbuatan, juga termasuk dalam pikiran. Tolong kami supaya kami tidak mengarahkan anak-anak kami ke jalan yang salah, tapi kami senantiasa membimbing mereka dengan kasih dan dalam kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, untuk kami mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.